serta status sosialnya. Tapi kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada nilai-nilai ketakwaan. Karena Allah tidak menilai penampilan fisik seseorang dan keadaan status sosialnya, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati seseorang, apakah di sana bermuatan takwa atau tidak. Ungkapan ini tentu diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling tinggi tingkatan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati pun seseorang itu dalam kehidupan di masyarakat serta di lingkungannya terhormat karena hartanya, terhormat karena status sosialnya, terhormat karena pangkat dan jabatannya, belum tentu orang ini lebih mulia dari orang yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta status sosialnya. Tapi kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada nilai-nilai ketakwaannya. Karena Allah tidak menilai penampilan fisik seseorang dan keadaan status sosialnya, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati seseorang, apakah di sana bermuatan takwa atau tidak. Ungkapan ini tentu diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling tinggi tingkatan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati pun seseorang itu dalam kehidupan di masyarakat serta di lingkungannya terhormat karena hartanya, terhormat karena status sosialnya, terhormat karena pangkat dan jabatannya, belum tentu orang ini lebih mulia dari orang yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta status sosialnya. Tapi kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada nilai-nilai ketakwaan. Karena Allah tidak menilai penampilan fisik seseorang dan keadaan status sosialnya, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati seseorang, apakah di sana bermuatan takwa atau tidak. Ungkapan ini tentu diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling tinggi tingkatan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati pun seseorang itu dalam kehidupan di masyarakat serta di lingkungannya terhormat karena hartanya, terhormat karena status sosialnya, terhormat karena pangkat dan jabatannya, belum tentu orang ini lebih mulia dari orang yang lain di hadapan status sosialnya. Tapi kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada nilai-nilai ketakwaannya. Karena Allah tidak menilai penampilan fisik seseorang dan keadaan status sosialnya, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati seseorang, apakah di sana bermuatan takwa atau tidak. Ungkapan ini tentu diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman,
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling tinggi tingkatan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun seseorang itu dalam kehidupan di masyarakat serta di lingkungannya terhormat karena hartanya, terhormat karena status sosialnya, terhormat karena pangkat dan jabatannya, belum tentu orang ini lebih mulia dari orang yang di hadapan serta status sosialnya. Tapi kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala terletak pada nilai-nilai ketakwaan. Karena Allah tidak menilai penampilan fisik seseorang dan keadaan status sosialnya, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hati seseorang, apakah di sana bermuatan takwa atau tidak. Ungkapan ini tentu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling tinggi tingkatan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati seseorang itu dalam kehidupan di masyarakat serta di lingkungannya terhormat karena hartanya, terhormat karena status sosialnya, terhormat karena pangkat dan jabatannya, belum tentu orang ini lebih mulia dari orang yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Status sosialnya. Tapi kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala terletak pada nilai-nilai ketakwaan. Karena Allah tidak menilai penampilan fisik seseorang dan keadaan status sosialnya, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hati seseorang, apakah di sana bermuatan takwa atau tidak. Ungkapan ini tentu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling tinggi tingkatan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati seseorang itu dalam kehidupan di masyarakat serta di lingkungannya terhormat karena hartanya, terhormat karena status sosialnya, terhormat karena pangkat dan jabatannya, belum tentu orang ini lebih mulia dari orang yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta status sosialnya. Tapi kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala terletak pada nilai-nilai ketakwaannya. Karena Allah tidak menilai penampilan fisik seseorang dan keadaan status sosialnya, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hati seseorang, apakah di sana bermuatan takwa atau tidak. Ungkapan ini tentu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling tinggi tingkatan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun seseorang itu dalam kehidupan di masyarakat serta di lingkungannya terhormat karena hartanya, terhormat karena status sosialnya, terhormat karena pangkat dan jabatannya,
belum tentu orang ini lebih mulia dari orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status sosialnya. Tapi kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada nilai-nilai ketakwaan. Karena Allah tidak menilai penampilan fisik seseorang dan keadaan status sosialnya, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati seseorang, apakah di sana bermuatan takwa atau tidak. Ungkapan ini tentu diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling tinggi tingkatan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati seseorang itu dalam kehidupan di masyarakat serta di lingkungannya terhormat karena hartanya, terhormat karena status sosialnya, terhormat karena pangkat dan jabatannya, belum tentu orang ini lebih mulia dari orang yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status sosialnya. Tapi kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada nilai-nilai ketakwaan. Karena Allah tidak menilai penampilan fisik seseorang dan keadaan status sosialnya, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati seseorang, apakah di sana bermuatan takwa atau tidak. Ungkapan ini tentu diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling tinggi tingkatan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati seseorang itu dalam kehidupan di masyarakat serta di lingkungannya terhormat karena hartanya, terhormat karena status sosialnya, terhormat karena pangkat dan jabatannya, belum tentu orang ini lebih mulia dari orang lain di hadapan Allah serta status sosialnya. Tapi kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada nilai-nilai ketakwaan. Karena Allah tidak menilai penampilan fisik seseorang dan keadaan status sosialnya, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati seseorang, apakah di sana bermuatan takwa atau tidak. Ungkapan ini tentu diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling tinggi tingkatan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati seseorang itu dalam kehidupan di masyarakat serta di lingkungannya terhormat karena hartanya, terhormat karena status sosialnya, terhormat karena pangkat dan jabatannya, belum tentu orang ini lebih mulia dari orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta status sosialnya. Tapi kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada nilai-nilai ketakwaan. Karena Allah tidak menilai penampilan fisik seseorang dan keadaan status sosialnya, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati seseorang, apakah di sana bermuatan takwa atau tidak. Ungkapan ini tentu
diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling tinggi tingkatan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun seseorang itu dalam kehidupan di masyarakat serta di lingkungannya terhormat karena hartanya, terhormat karena status sosialnya, terhormat karena pangkat dan jabatannya, belum tentu orang ini lebih mulia dari orang yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta status sosialnya. Tapi kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala terletak pada nilai-nilai ketakwaannya. Karena Allah tidak menilai penampilan fisik seseorang dan keadaan status sosialnya, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hati seseorang, apakah di sana bermuatan takwa atau tidak. Ungkapan ini tentu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling tinggi tingkatan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun seseorang itu dalam kehidupan di masyarakat serta di lingkungannya terhormat karena hartanya, terhormat karena status sosialnya, terhormat karena pangkat dan jabatannya, belum tentu orang ini lebih mulia dari orang yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta status sosialnya. Tapi kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala terletak pada nilai-nilai ketakwaannya. Karena Allah tidak menilai penampilan fisik seseorang dan keadaan status sosialnya, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hati seseorang, apakah di sana bermuatan takwa atau tidak. Ungkapan ini tentu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling tinggi tingkatan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun seseorang itu dalam kehidupan di masyarakat serta di lingkungannya terhormat karena hartanya, terhormat karena status sosialnya, terhormat karena pangkat dan jabatannya, belum tentu orang ini lebih mulia dari orang yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta status sosialnya. Tapi kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala terletak pada nilai-nilai ketakwaannya. Karena Allah tidak menilai penampilan fisik seseorang dan keadaan status sosialnya, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hati seseorang, apakah di sana bermuatan takwa atau tidak. Ungkapan ini tentu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling tinggi tingkatan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun seseorang itu dalam kehidupan di masyarakat serta di lingkungannya terhormat karena hartanya, terhormat karena status sosialnya, terhormat karena pangkat dan jabatannya,
belum tentu orang ini lebih mulia dari orang yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status sosial. Tapi kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada nilai-nilai ketakwaan. Karena Allah tidak menilai penampilan fisik seseorang dan keadaan status sosialnya, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati seseorang, apakah di sana bermuatan takwa atau tidak. Ungkapan ini tentu diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling tinggi tingkatan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati seseorang itu dalam kehidupan di masyarakat serta di lingkungannya terhormat karena hartanya, terhormat karena status sosialnya, terhormat karena pangkat dan jabatannya, belum tentu orang ini lebih mulia dari orang yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.